Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Sehat semua ya? Sehat. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran agama. Oke, baik. Nah, jadi hari ini kita akan belajar pelajaran agama, yaitu materinya sebentar. Tapi sebelum kita belajar, anak-anak, kamu absen dulu ya. Absen dulu. Kelas 7. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Stefan. Sabar satu-satu ya. Ini tanggal berapa? 26. Tanggal 20? Oke, 26. Siapa yang tidak hadir tadi? Axel. Ada apa dengan Axel? Oh, sakit apa dia? Oke. Terus siapa lagi? Revan. Terus? Ya? Oke. Terus siapa lagi? Belita. Kenapa Belita? Sakit. Oh, banyak kalau sakit di sini ya. Oke. Siapa lagi? Udah. Oke, baik. Jadi hari ini teman kita berapa orang yang tidak hadir? 3 orang yang tidak hadir. Baik. Siapa yang pimpin doa? Devina. Oke, terima kasih. Baik, Devina maju di depan. Ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah membimbing kami hingga sampai di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Sekarang kami akan memulai pelajaran kita. Berkatilah kami agar kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kemampuanku terbatas itu kita sebelum masuk dalam materi kemampuanku terbatas, itu yang pertama adalah dapat. Yang kedua, apa yang kedua? Dapat menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keterbatasan kemampuan dirinya. Ketiga, Dapat menguraikan pesan dari tokoh Yesus. yang keempat, Dapat menjelaskan sikap Yesus dalam menghadapi keterbatasannya. yang dimaksud keterbatasan. Sebutkan jenis-jenis keterbatasan. Nah, Lionel, buta, Natalia, keterbatasan fisik, Virgina, keterbatasan ekonomi, Erik, keterbatasan talenta, apalagi? Ya, Wilson, keterbatasan mental seperti autisme atau tidak depresi. oke, Fiori, sama, oke, itu ya, sudah sempurna. Ada yang disebut dengan keterbatasan yang sifatnya sementara dan keterbatasan yang sifatnya menetap atau tetap. Kalau keterbatasan yang sifatnya sementara seperti atau berkaitan dengan potensi atau bakat atau talenta tadi. Misalnya hari ini Abil belum mampu menendang bola, tapi suatu saat dia akan menjadi pemain profesional seperti Ronaldo, seperti Messi, seperti Neymar. Kenapa? Itu tadi keterbatasannya tadi belum mampu menendang bola. Jadi keterbatasan yang bersifat sementara. Tapi kita bisa kembangkan menjadi seorang yang pintar, yang menjadi seorang yang profesional. Itu keterbatasan sementara. Dalam artian bahwa keterbatasan yang bersifat sementara mampu diatasi atau dapat diatasi oleh seseorang sejauh dia mau berkembang
sejauh dia mau berusaha, sehingga keterbatasan itu dia bisa halau atau dia bisa atasi. Nah, ada yang sifatnya menetap atau paten. Apa itu? Contohnya adalah kematian. Ada orang yang bisa hidup kekal? Tidak. Berarti itu adalah keterbatasan menetap. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa hidup kekal. Ya. Maka itu disebut, karena manusia tidak mampu hidup selamanya, maka itu disebut keterbatasan. Manusia dapat mati. Atau di sini tidak ada yang mati. Siapa yang mau masuk surga? Oke, kalau begitu siapa yang mau mati sekarang? Yuk, katanya mau masuk surga. Syarat masuk surga adalah mati. Maka kalau mau masuk surga harus mati. Dia keterbatasan fisik. Coba sebutkan mana yang masuk dalam keterbatasan fisik. Wilson, kelumpuhan, Devina, buta, Lionel, bisu, siapa lagi? Rion, luput, tadi sudah. Yang lain? Oke, lanjut. Kenji, cacat intelektual. Jadi keterbatasan intelektual itu bisa diukur dengan misalnya ada kuesioner dikasih. Itulah disebut dengan keterbatasan intelektual. Ya. Lanjut. Keterbatasan ekonomi. Apa itu keterbatasan ekonomi? Apa tinggal? Apa tinggal? Kekurangan uang. Oke. Tempat yang layak. Oke. Apa lagi? Nah, Wilkel. Susah dalam pekerjaan dan keuangan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Devina, apa lagi? Iya, dalam bidang keuangan. Apalagi Natalia? Tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ada lagi? Jadi kesimpulannya, keterbatasan ekonomi selalu berkaitan dengan keuangan, materi, harta benda. Itu termasuk dengan, jadi keterbatasan ekonomi, keterbatasan sandang, papan dan pangan. Punya daya juang. Ketika kita mengetahui bahwa keterbatasan saya seperti ini, kata contoh, maaf ya, misalnya Rio, saya belum tahu membaca. Harus punya sikap yang positif bahwa minggu depan, bulan depan saya harus lancar membaca. Itu adalah sebuah daya juang. Sehingga kemudian nanti minggu depannya, bulan depannya sudah pintar membaca. Jadi punya sikap positif terhadap diri sendiri. Bahwa saya punya keterbatasan itu saya bisa atasi asal ada kemauan dalam diri. Sikap negatif yang dalam menghadapi keterbatasan atau kekurangan diri. Menutupi kekurangan lalu bertindak munafik. Ya, jadi ada orang yang bertindak seperti itu. Jadi dia seakan-akan tahu padahal tidak tahu. Apalagi contoh dari munafik? Ya? Ya? Menceritakan? Ya, menceritakan ayat Quran. Yang kedua, dapatkah kamu menemukan tokoh-tokoh lain yang punya kemiripan dengan kita itu? Yang ketiga, pesan apa yang dapat kamu petik dari kisah tersebut? Silakan diskusi kelompok. Dan yang nomor 2, buka di HP, cari di internet tokoh-tokoh disabilitas. Tokoh-tokoh disabilitas. 5 menit ya. 5 menit satu kelompok ya. Setelah itu berangkat. Jadi terkait pertanyaan nomor 2, silakan dicari di internet untuk bekerja dalam kelompok masing-masing.
sekarang waktunya untuk menyampaikan apa yang menjadi hasil kerja kelompok. Boleh gitu ya? Oke. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, baik. Kita akan lihat nomor 1. Pertama, apa yang menarik dari kisah tersebut? Yang menarik adalah kisah yang berikut. Mengapa kita bilang kisah adalah kisah yang menarik? Karena mengajarkan kita tentang bersyukur. Tapi seringkali kita merasa tidak bersyukur hanya karena kekurangan rezeki. Tapi setelah kita lihat akun informatif yaitu di sedikit, kita bisa lebih bersyukur. Ya, nomor 1. Oke, terima kasih. Nomor 1, kelompok 4. Sedih dan terharu. Cukup saja. Jadi perasaannya adalah sedih dan mengapa sedih dan terharu? Namun dia bisa melewati semua keterbatasan itu. Oke, terima kasih. Kalian bisa menemukan banyak orang yang justru menjadikan kelemahan sebagai alat untuk dikasihani. Mereka menjadi contoh pengemis atau tukang minta-minta. Itu orang yang padahal dari segi kekuatan fisiknya mampu, tetapi dia tidak mau berusaha. Jadi keterbatasan tadi itu, keterbatasan ekonomi itu dia jadikan sebagai untuk meraup keuntungan. Nah, keterbatasan perlu disikapi secara positif, bukan dengan melulu minder, frustasi diri atau menghalalkan segala cara yang pada akhirnya menyesatkan diri sendiri. Dan dalami apa arti atau makna dari refleksi ini. Anak-anakku, silakan ya, didalami, direnungkan. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita belajar memahami bahwa di balik berbagai kemampuan yang telah Tuhan berikan, kita juga memiliki kelemahan, kekurangan, atau keterbatasan. Nah, sekarang marilah kita datang kepada Tuhan dan katakan apa saja yang dianggap sebagai keterbatasanmu tadi. Kamu sudah menuliskan keterbatasan tadi di awal. Nah, sekarang kamu akan bawa kepada Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan satupun. Janganlah menyembunyikan keterbatasan atau ketidakmampuan kamu di hadapan Tuhan. Bawa semua kepada Tuhan. Ia tersenyum kepadamu dan bangga kepadamu karena kamu sudah jujur di hadapannya. Sekarang mintalah kepadanya supaya ia sungguh mengetahui kekuranganmu. Katakanlah kepadanya apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi keterbatasanmu. Ini siapa ini? Kata kunci, ya, posisi statement. Jika kita mengetahui kelemahan kita, sama artinya kita mengetahui kelebihan kita. Di sampingnya ada. Terima kasih. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk diri kita. Tentang materi apa tadi? Kemampuanku tetap keras. Nah, sekarang mengakhiri dari seluruh rangkaian pelajaran kita hari ini. Tadi diawali dengan doa, sekarang mau ditutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bisa pahami dan bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah yang doa kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.